Saya ulangi lagi. Sabda Nabi Muhammad SAW diceritakan dari sahabat Aisyah bahwasanya beliau bersabda, man asabahu qai'un, siapa yang mengalami muntah, au ru'afun atau mimisan, ini tidak sengaja ya biasanya ya, au qalasun atau ya, keluar dahak, au madyun atau keluar madinya, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu, tsumma liyabni, kemudian dia memulai ala salatihi, salatnya dari awal. Wa huwa la yatakallamu, dia tidak berbicara. Hadis ini sebetulnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, tetapi diperdebatkan ya. Imam Ahmad sendiri mengatakan hadis ini dhaif, begitu juga yang lain. Ya. Kesimpulannya di sini ya, yanqudul wudu khurujul qai' wal qalas minal fam wad dam minal anfi wal madhi minadz dzakar. Menurut hadis ini ya, kesimpulannya dari hadis ini secara eksplisit, secara tekstual, bahwasanya wudu itu batal dengan sebab keluarnya muntah, keluarnya tadi dahak dari mulut, wadam dan juga darah dari hidung yaitu ru'af, wal madhi minadz dzakar, dan madhi dari kemaluan. Walil ulama'i, tapi para ulama punya beberapa pendapat, aqwalun, para ulama punya banyak pendapat fi dzalika, dalam masalah ini. Jadi tidak satu pendapat. Fadhhab asy-Syafi'iyyah wal Malikiyah, para pengikut mazhab Syafi'i dan pengikut mazhab Maliki, ila annal qai'a, bahwasanya muntah, wal qalas dan tadi dahak ya, ghairu naqidaini lil wudu, tidak membatalkan wudu. Saya ulangi lagi, muntah dan tadi dahak ya, sesuatu yang keluar dari rongga tenggorokan dikeluarkan secara itu kemudian keluar, maka tidak membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Wa qalatil Hanafiyah, tapi kata Imam Abu Hanifah atau pengikut mazhab Abu Hanifah, ma mala al-fam minhuma naqidun, yang memenuhi mulut ya dari salah satu dari keduanya, dari tadi muntah dan dahak, kalau terlalu di mulutnya memenuhi ya, kata mazhab Hanafi, naqidun, membatalkan lil wudu'i, wudu. Wa ma la yamla'uhu la yanqud, tapi kalau enggak penuh tidak batal. Maksudnya kalau muntah biasa ya tidak batal, tapi kalau sampai penuh mulutnya batal. Ini menurut mazhab Abu Hanifah. Wa farraqa Ahmadu bainal qai' wal qalas, Imam Ahmad membedakan antara muntah dan tadi dahak. Faqala, maka dia berkata, innal qalas la yanqudu mutlaqan, dahak keluar ya dari mulut dikeluarkan, diludahkan, itu menurut Imam Ahmad tidak batal sama sekali. Wa kadza qalilul qai', begitu juga kalau muntahnya sedikit tidak batal menurut Imam Ahmad. Wa amma katsiruhu fanaqidun, tapi kalau muntahnya banyak batal. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki sama sekali gak batal. Jadi bedakan dengan tadi yang lain, masalah lain. Amma dam al kharij minal badan mutlaqan, adapun darah yang keluar dari badan, dari tubuh secara mutlak, faqala Ahmad, Imam Ahmad berkata. Udah jelas ya masalah tadi ya, muntah sama dahak, mazhab Syafi'i tidak batal ya. Tapi kalau sebagian yang lain, Abu Hanifah ya sama Imam Ahmad ya, itu membedakan. Kalau sedikit tidak batal, kalau banyak batal. Tapi kalau dahak sama sekali tidak batal menurut Imam Ahmad. Tapi kalau Imam Abu Hanifah sedikit banyak, sedikitnya tidak batal, kemudian kalau muntah batal. Meskipun sedikit, kalau sedikit. Berikutnya, waqala Abu Hanifah, nih ya, kalau Imam Ahmad terkait dengan darah, kata Imam Ahmad, ada darah yang keluar dari tubuh batal wudu. Waqala Abu Hanifah binaqdi bi syartis sayalan. Ya, kalau Imam Ahmad, kalau darah keluar dari tubuh itu batal, termasuk tadi ru'af. Ya, kalau mimisan menurut Imam Ahmad batal. Tapi kata Abu Hanifah,
batal. Tetapi jika darahnya ngalir, maksudnya darahnya banyak, termasuk mimisannya kan ngalirnya banyak tuh, nah itu batal. Waqalatil Malikiyah, Imam Malikiyah berkata khurujud dam minal badan ghairu naqid. Menurut Imam Maliki tidak batal. Menurut mazhab Maliki, keluarnya darah dari tubuh tidak membatalkan wudu. Wa kadza law kharaja minas sabilaini khalisan minal baul wal adrah. Adrah atau qadarah ini ya. Intinya adalah jika misalnya keluar dari jalur depan maupun belakang, khalisan minal baul, yang dari keluar bersamaan ya, tidak bersamaan dengan itu ya, dengan air kencing ya. Ya, intinya darah itu sama. Jadi di sini keluarnya darah dari tubuh tidak membatalkan wudu. Ya, kalau tidak bersamaan dengan air kencing. Ya, misal apa ya? Karena sakit atau apa ya? Saya wallahu alam ya, belum pernah mengalami. Ya mudah-mudahan tidak ya. Keluar darah ya, dari jalur depan maupun belakang. Wallahu alam, ini kok bisa dibahas di sini ya. Seandainya di sini lau, bahasanya lau, seandainya keluar dari dua jalur depan maupun belakang tidak bersamaan dengan air kencing maupun kotoran, ya itu tidak batal wudunya. Wa farraqa Syafi'i bainad dam. Imam Syafi'i membedakan antara darah. Faqala, ini menurut mazhab Syafi'i ya, khurujud dam min ghairi sabilaini ghairu naqid. Keluarnya darah bukan dari dua jalur. Misalnya nih, dari hidung, dari mulut, dari misalnya disuntik atau kena luka kemudian berdarah, menurut mazhab Syafi'i tidak batal. Batal jika keluar dari dua jalur, depan atau belakang, keluarnya air kencing maupun keluarnya kotoran, itu batal menurut mazhab Syafi'i. Tapi di luar itu, dari hidung, dari apapun selain dua jalur itu tidak batal wudunya. Amma khuruju minas sabilaini fa naqidul wudu. Beres kalau mazhab Syafi'i, gampang nandainnya. Kalau tempatnya keluar adalah dua jalur itu, dua jalur depan maupun belakang, batal. Kalau tidak batal. Mimisan tidak batal. Keluar darah dari mulut, ya, naudzubillah min dzalik ya, tidak batal wudunya. Ya. Ammal madhi, meskipun hadisnya satu paket ya, tapi kok para ulama beda pendapat ya. Naudzubillah, wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu ya. Tapi para ulama begitu beda pendapat. Ammal madhi, adapun madhi, faqad ittafaqal jumhur ala naqdil wudu bi khurujihi. Mayoritas ulama sepakat kalau keluar madhi batal wudunya. Kenapa? Karena sebetulnya para ulama itu tidak hanya mengambil dari hadis ini saja, tapi dari hadis-hadis yang lain. Kalau berdasarkan hadis ini, ya berarti sama semua hukum tadi yang disebutkan, muntah, mimisan, dahak, madhi, itu sama semua. Ternyata para ulama membedakan. Padahal hadisnya itu bersamaan. Makanya kita tidak bisa ngambil kesimpulan dari satu hadis saja. Makanya dikumpulkan banyak hadis, baru ulama mengambil kesimpulan. Itu pun kesimpulannya antara satu ulama dengan ulama lain berbeda. Intinya adalah kita ambil yang paling hati-hati ya. Ya, dari madzhabul jumhur yang keluar dari intinya adalah gini, ketika ada terjadi perbedaan pada pendapat para ulama, kita adalah ambil untuk diri kita sendiri itu al khuruju minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat dengan meninggalkan yang diperdebatkan, dengan mengambil jalan yang lebih hati-hati, lebih selamat, itu lebih diutamakan dalam masalah beda pendapat. Misal menyentuh orang yang bukan, yang beda jenis ya, lawan jenis ya, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, itu menurut mazhab Syafi'i batal. Menurut mazhab yang lain tidak batal. Maka kita ambil yang lebih hati-hati, yaitu yang membatalkan. Sehingga otomatis ketika misalnya nih di akhirat ya, misalnya ya di akhirat ternyata yang benar adalah yang batal, maka kita selamat. Yang benar tidak batal, ya kita selamat. Kenapa? Karena sama-sama kita tidak batal, kan gitu kan? Ya, intinya begitu.
Tapi yang benar yang mana? Wallahu alam, semuanya benar menurut pendapat masing-masing. Yaitu intinya beragama itu slow saja, tidak terlalu mengklaim paling benar karena pendapatnya itu benar semua menurut masing-masing. Kita tinggal melakukan yang mana, asal tidak niatnya adalah untuk nyari yang mudah, bukan nyari yang mudah tapi nyari yang lebih hati-hati. Gitu ya, wallahu alam bishawab.